Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, para operator Dapodik dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas soal bagaimana caranya untuk mengisi instrumen implementasi pendidikan anti korupsi supaya nanti kita bisa memvalidasi dan mensinkronisasikan aplikasi Dapodik versi terbaru 2026A ya. Karena di sini tentu akan muncul notif seperti yang terlihat di sini di bagian sekolah kalau misalkan kita belum mengisi instrumen tersebut. Nah, bagaimana caranya? Silahkan simak baik-baik sering kita kali ini sampai selesai, jangan di skip. Dan seperti biasa silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar nanti tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian untuk bisa memvalidasi lokal khusus untuk sekolah, tab sekolah ya. Ini tentu kita harus bisa mengisi terlebih dahulu instrumen implementasi pendidikan anti korupsinya supaya nanti di sini tidak ada yang invalid untuk bagian sekolah ya. Caranya pun di sini sangat mudah sekali ya. Silahkan masuk ke bagian beranda ya, pilih beranda di sini, klik. Nah, di sini nanti ada dua tombol, ada iuran peserta didik dan ada isi instrumen KPK. Nah, yang dimaksud dengan instrumen implementasi pendidikan anti korupsi ini adalah instrumen yang isi instrumen KPK ini ya. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian isi instrumen KPK ini supaya nanti validasi lokal untuk bagian sekolah ini tidak ada yang invalid ya. Oke, kita ke beranda lagi, kita klik isi instrumen KPK. Nah, di sini sedikit yang bisa kita isi ya. Jadi ini cukup cepat seharusnya dan mudah. Silahkan Bapak Ibu sekalian bisa pilih apakah penerapan pendidikan anti korupsi di sekolah Bapak Ibu sekalian sudah ada atau tidak. Kalau misalkan tidak ada ya pilih tidak ya, maka otomatis nanti yang bagian bawah ini tidak bisa kita centang seperti itu. Nah, kalau misalkan ini sudah ada ya, ada penerapan pendidikan anti korupsi. Nanti silahkan Bapak Ibu sekalian pilih ya. Di sini ada pendekatan berbasis kelas atau insersi. Ada juga pendekatan berbasis budaya atau habituasi, dan ada pendekatan berbasis masyarakat. Nah, apa itu pendekatan berbasis kelas atau insersi? Bisa arahkan kursornya ke bagian icon ini ya. Icon tanda tanya ini nanti akan muncul penjelasannya, yaitu pendekatan berbasis kelas atau insersi pada mata pelajaran yang merupakan metode yang dilakukan dengan menyisipkan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi dalam mata pelajaran, misal dalam mata pelajaran bahasa Inggris atau mungkin bahasa Indonesia atau mata pelajaran lain, di mana di pelajaran tersebut Bapak Ibu sekalian menyisipkan sebuah pembelajaran terkait penerapan pendidikan anti korupsi. Nah, di tempat kita memang di sini baru pendekatan yang berbasis kelas ya. Untuk yang berbasis budaya belum ya. Kalau kita lihat di sini, untuk yang berbasis budaya ini adalah merupakan pembiasaan perilaku berkarakter dan budaya anti korupsi dalam aktivitas di sekolah. Nah, jadi untuk pilihan ini silakan disesuaikan saja. Kalau misalkan sudah juga dilakukan penerapan dengan melalui pendekatan berbasis budaya atau habituasi, maka silakan centang. Atau mungkin juga ada dari Bapak Ibu sekalian yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat. Apa itu? Yaitu merupakan metode yang dilakukan dengan menerapkan perilaku berkarakter ya. Berkarakter dan budaya anti korupsi dalam berbagai aktivitas yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar.
Nah, biasanya dikarenakan di kita ini lembaganya ini adalah baru lembaga PAUD atau kelompok bermain ya. Jadi kita baru bisa menerapkan melalui pendekatan berbasis kelas atau insersi. Untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini sudah melakukan ketiga hal ini, maka bisa dicentang semua ya. Silahkan sesuaikan saja dengan apa yang sudah dilakukan atau sedang dilakukan oleh sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian setelah kita centang, misalkan di tempat kita hanya satu, yang paling atas pendekatan berbasis kelas atau insersi, maka di sini kita akhiri dengan simpan. Berhasil menyimpan data ya, klik OK. Ini kita bisa close. Kita kemudian akan coba cek validasi lokal yang awalnya invalid 1, yaitu untuk mengisi instrumen implementasi pendidikan anti korupsi. Sekarang kita akan coba refresh ya Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang sudah tidak ada lagi yang invalid, hanya ada warning atau peringatan. Namun untuk hal ini bisa kita abaikan. Yang penting untuk setiap validasi lokal, baik sekolah, sarpras, peserta didik dan seterusnya, jangan ada yang invalid. Baru nanti kita bisa mengajukan yang namanya sinkronisasi seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita jelaskan dalam video kali ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Dan kalau misalkan masih ada lagi yang ingin ditanyakan terkait Dapodik atau mungkin terkait aplikasi seperti Arkas, silakan bisa bertanya pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.